Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, ilal akhiril ayah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah ketika terjadi sebuah peperangan di masa Rasulullah SAW, ketika para sahabat dalam kondisi jeda dalam peperangan itu sedang berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, lalu kemudian mereka makan bersama-sama. Nah, ketika dalam kondisi makan bersama-sama, kebetulan setelah selesai mereka makan, banyak dari tentara-tentara itu yang kemudian membersihkan bekas makanannya di pinggir sungai. Lalu tampak kelihatan orang-orang membersihkan piring ya, mereka yang terbuat dari kaleng ya, karena memang piring yang dibawa dalam saat peperangan itu piring yang terbuat dari kaleng yang tidak mudah hancur. Nah, ketika semua tentara pasukan muslim waktu itu sedang membersihkan itu, lalu terdengar dari jauh ketika mereka sedang beramai-ramai membersihkan piring kaleng itu, ada yang berteriak, "Piringku jatuh!" Lalu kemudian sontak orang yang sedang membersihkan piring di antara pinggir sungai itu dan orang yang berada di pinggirnya menoleh setelah mendengar suara dari orang yang berteriak karena piringnya jatuh di sungai. Kemudian tiba-tiba suara bergemuruh, semua orang turun ke sungai. Pasukan turun ke sungai hanya untuk mencari piring kaleng yang mungkin sangat tidak berharga. Tetapi luar biasanya adalah bagaimana rasa dari saudara-saudaranya waktu itu ya, pasukan-pasukan yang lain ketika piring kaleng dari salah seorang prajurit muslimin waktu itu yang masuk ke dalam air adalah merupakan bagian dari mereka, sehingga tanpa sungkan mereka langsung menceburkan diri mereka ke sungai, lalu kemudian membantu mencari piring kaleng yang jatuh tersebut. Ada sebuah pelajaran berharga. Apa sih artinya sebuah piring kaleng? Mungkin tidak ada artinya, tetapi saat itu bukan piring kaleng yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah ada seorang prajurit muslim yang membutuhkan bantuan mereka, sehingga akhirnya prajurit-prajurit yang lain turun ke dalam sungai dan membantu mereka. Ada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dibanding sekedar kekuatan ketika mereka berperang. Tapi ada satu kekuatan yang begitu luar biasa yang ditanamkan Rasulullah SAW, adalah kekuatan ukhuwatul islamiyah, yaitu kekuatan persaudaraan Islam yang dibentuk begitu luar biasa. Kita tahu bahwa ketika kaum muslimin yang berada di Mekah, ketika mereka hijrah waktu itu, lalu dipertemukan dengan orang-orang Ansor, mereka dipersaudarakan begitu kuat, sehingga akhirnya muncul ayat innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita orang-orang mukmin ini bersaudara. Dengan inilah kemudian kita menjadi satu kekuatan yang begitu luar biasa, dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah, menjadikan satu dengan yang lain itu seperti saudara ya, menjadikan satu dengan yang lain itu seperti tubuh, sehingga betapa rasa ukhuwah Islamiyah itu begitu luar biasa. Itulah yang menjadikan kekuatan yang begitu luar biasa yang ada dalam tubuh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kata-kata ukhuwah Islamiyah ini tentu tidak akan mudah terbentuk, tidak akan mudah terjadi begitu saja. Tidak akan mungkin seorang prajurit yang berteriak piringnya masuk ke dalam sungai tiba-tiba langsung dibantu oleh kawannya, kalau bukan karena proses yang begitu kuat. Ada beberapa proses yang tentunya harus dijalani gitu. Ya, salah satu hal yang membentuk ukhuwah Islamiyah itu adalah yang pertama, kita harus memiliki rasa ta'aruf. Ta'aruf itu artinya kita mengenal.
mengenal saudara kita, mengenal namanya, mengenal tempat tinggalnya, kemudian mengenal mungkin makanan kesukaannya dan sebagainya. Nah, dari sifat ta'aruf ini kemudian kita akan naik ke tahap yang berikutnya, yaitu tafahum, yaitu kita memahami saudara kita. Mungkin kita akan tahu ketika dia sedang kesal, ketika dia sedang merasa lapar, ketika dia membutuhkan bantuan kita. Itu yang namanya sifat tafahum, satu level di atas ta'aruf. Kemudian setelah kita memahami tafahum, lalu kemudian kita akan melakukan yang namanya ta'awun. Kita akan melakukan tolong-menolong dengan saudara kita. Tingkatan ukhuwah yang ketiga yaitu tolong-menolong. Yang keempat adalah takaful. Takaful itu sudah betul-betul satu rasa dalam diri kita. Ya, ibarat orang, kalau orang ingin betul-betul mengenal saudaranya, maka tidurnya harus satu bantal. Di situ kita bisa bercerita perasaan kita, bisa bercerita tentang kegundahan-kegundahan kita. Artinya, kalau etapa-etapa ukhuwah ini kita jalankan dengan baik, maka akan terbentuk ukhuwatul Islamiyah yang begitu luar biasa, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasul ketika di zaman dulu, di zaman peperangan-peperangan yang tadi terjadi. Begitu luar biasa sifat ukhuwah Islamiyah itu dijalankan. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita kuatkan ukhuwatul Islamiyah kita. Mari kita bantu saudara-saudara kita, apakah yang ada di kiri kanan kita, apakah yang ada di tempat-tempat lain yang membutuhkan bantuan kita, atau yang berada di bumi lain seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina, atau saudara-saudara kita Muslim yang berada di tempat lain yang membutuhkan bantuan kita. Itulah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang tidak akan pernah putus. Sahabat, itu saja, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.